Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita akan melanjutkan pembacaan renungan kita dari pembelajaran seorang tokoh bernama Mephiboset, anak dari Yonatan, di hari yang kelima. Judul perenungan kita, si timpang yang diistimewakan. Ayat nats kita terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 9 sampai 13. Begini firman Tuhan. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin. Biasanya, seorang penguasa baru akan menyingkirkan mantan penguasa dengan seluruh keluarganya, bisa dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Pada zaman Alkitab, di mana peperangan masih menjadi hal yang biasa, maka cara kasar adalah yang sering kita lihat, yaitu membunuh semua anggota keluarga mantan penguasa. Namun, hal ini tidak dialami oleh Mephiboset. Bahkan, Mephiboset mendapat perlakuan yang istimewa dari Daud, Raja Israel. Mari kita akan melihat perlakuan istimewa apa saja yang diterima oleh Mephiboset. Hal yang pertama, Mephiboset memperoleh harta Saul dan keluarganya. Segala sesuatu bisa menunjuk kepada semua harta Saul, tetapi yang terutama di sini adalah ladang-ladang milik Saul dan keluarganya. Setelah Saul dan Yonatan, bahkan Isi-Boset tewas, maka dengan sendirinya tersingkirlah keluarga Saul dari perannya dalam kerajaan Israel. Ini berdampak pada terbengkalainya ladang-ladang milik mereka. Bisa jadi orang lain mulai ada yang mengklaim ladang-ladang tersebut. Itulah sebabnya Daud mengembalikannya kepada Mephiboset. Bisa dikatakan ini merupakan tindakan istimewa Daud kepada Mephiboset. Mengingat Mephiboset adalah orang yang tidak berdaya untuk mendapatkan keadilan atas ladang-ladang itu. Perlakuan istimewa yang kedua adalah
Mefiboset makan sehidangan dengan Daud. Mengembalikan ladang adalah keadilan. Memberi kesempatan makan sehidangan adalah kebaikan. Yang biasa duduk makan sehidangan dengan raja adalah kerabat dan orang-orang terdekatnya. Sedangkan Mefiboset bukan siapa-siapa lagi. Bahkan untuk menjadi pegawai pemerintah pun tidak layak, sebab dia cacat. Namun Daud mengistimewakan Mefiboset, menghargai dan menghormatinya sedemikian rupa, sehingga ia diberi kesempatan untuk makan sehidangan dengannya. Keistimewaan yang ketiga, Mefiboset dijadikan tuan atas hamba Saul. Sebagai seorang yang tak berdaya, sangat mungkin Mefiboset tidak mendapat perhatian dari hamba-hamba keluarga Saul. Namun, pernyataan Daud ini memungkinkan perhatian kepada Mefiboset kembali diberikan. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, harus membawa masuk tuayannya. Apalagi kemudian diputuskan bahwa semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Hal ini termasuk perlakuan istimewa Daud kepada Mefiboset. Hal yang keempat, Mefiboset diberi kesempatan tinggal di Yerusalem. Untuk bisa selalu makan sehidangan dengan Daud, maka Mefiboset harus tinggal dekat dengan Daud. Dia tidak lagi tinggal di Lodebar, suatu tempat yang berada di wilayah Gilead, jauh dari Yerusalem. Maka tinggal di Yerusalem juga merupakan perlakuan istimewa Daud kepadanya. Dari kisah Mefiboset ini, kita belajar bahwa kita juga tidak boleh kecewa dan putus asa dengan keadaan kita. Ya, mungkin ada kecacatan. Namun kita harus yakin bahwa ada waktunya Tuhan memperlakukan kita secara istimewa melalui sesama kita. Dan yang penting, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa mengorbankan prinsip hidup yang benar. Ketika tiba waktunya, maka Tuhan akan mempedulikan kita, asal kita tetap percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami puja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ajarlah kami untuk dalam keadaan apapun yang kami rasakan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa suatu kali kelak Tuhan akan memperbaharui keadaan kami. Tuhan, kami percaya dalam segala keadaan kami, Tuhan punya rencana indah di dalamnya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan pekerjaan mereka,
diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.